Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham yang masih menarik di saat IHSG turun cukup dalam. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG di penutupan Jumat kemarin ternyata mengalami koreksi yang cukup dalam 2,5%, close di 7.915. Investor asing di market reguler mencatatkan net sell sebesar 304 miliar, namun untuk market tuna dan negosiasi ternyata ada net buy 3,3 triliun. Sehingga untuk all market tercatat net buy 3 triliun rupiah. Yang artinya penurunan IHSG yang cukup dalam ini ada kaitannya dengan penurunan saham-saham konglomerasi yang mana pengendali dari saham konglo itu bukan mayoritas dari asing, melainkan ada dari domestik juga. Yang artinya penurunan IHSG juga ada dampak nih dari investor di domestik. Oke guys, kita melihat ya bahwa penurunan IHSG terjadi di beberapa hari ini dan ternyata net sell asingnya itu sudah terjadi dalam sepekan ini. Bahkan IHSG sudah merosot ya 4,14% dengan penjualan bersih dari asing atau net sell sebesar 51 triliun di bulan Oktober 2025 ini guys. So, memang IHSG ini sudah mengalami kenaikan yang cukup dalam, jadi sebenarnya sangat wajar jika terjadi koreksi karena di beberapa waktu lalu juga memang seperti itu terjadinya. Ketika IHSG-nya sudah naik, maka akan ada normal correction dan seterusnya. Juga kita lihat ya, ada kenaikan lanjutan, lalu diselingi dengan adanya normal correction seperti ini. Yang artinya ini sebenarnya hal yang sangat wajar, bahkan jikapun IHSG ini jebol di bawah supportnya, di bawah 7.800 dan bahkan di bawah 7.600, itu juga hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena investor domestik juga pastinya ingin merealisasikan profit alias mengambil profit, take profit dari saham-saham yang kemarin sudah mereka naikkan. Teman-teman harus ingat bahwa saham Konglo itu sudah naik cukup tinggi guys. Jadi sangat wajar jika akan kembali turun dan memang itu adalah rencana mereka untuk menaikkan setinggi mungkin agar mereka bisa profit sebanyak-banyaknya. Yang akan dikorbankan ya tentunya adalah investor yang FOMO beli di harga tinggi. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya kalau misalkan melihat sebuah saham yang sudah naik cukup tinggi nih, tapi teman-teman tidak punya strategi untuk exit-nya, maka ya teman-teman akan menjadi exit liquidity. Dan itu tentunya akan cukup berdampak ya terhadap porto kita yang akan memerah dan tentu saja akan mengalami floating loss yang cukup besar. Harus berhati-hati guys. So, kita melihat masih ada saham-saham yang berpotensi lanjut naik dan bahkan di hari Jumat juga ada kenaikan ya. Yang pertama adalah Antam, meskipun Antam naik tipis 0,5% di 3.450, tapi akumulasinya masih cukup besar, sehingga bisa kapanpun naik lebih tinggi lagi. Bahkan saya rasa bisa jebol di atas resisten. Ya bisa ke 3.740 bahkan melampaui 4.000 ya ke all time high barunya maksud saya. Itu juga bisa saja guys. Jadi untuk Antam sendiri kita lihat akumulasinya sih bagus, terutama dari AKBKKZ. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah buy di sekitar 3.100-an, ini bisa lanjut hold. Dan begitupun juga dengan teman-teman yang belum jualan sama sekali dan memang punya di average bawah. Ya di 1.500, 1.700, saya rasa average yang sangat bagus untuk hold karena kita melihat memang harga emas yang terus melonjak di saat dunia gonjang-ganjing ya, sedang terjadi perang politik, ekonomi dan lainnya, itu juga akan membuat dampak besar untuk kenaikan harga emas itu sendiri. Yang artinya average selling price dari perusahaan-perusahaan emas itu juga akan meningkat sehingga produktivitasnya, lalu profitabilitasnya juga akan ikut naik. Dan ini juga tercermin di laporan keuangan. Ya teman-teman bandingkanlah laporan keuangan Antam yang secara year on year datanya naik dibandingkan dengan perbankan yang ibaratnya monthly-nya aja kurang bagus, guys. Itu teman-teman bisa compare lah. Meskipun ya memang bisnisnya berbeda ya, tapi kan pertumbuhannya sangat terlihat nih di perusahaan sektor emas. Jadi untuk Antam sendiri kalau misal kita lihat memang menjadi salah satu saham yang diakumulasi asing. Nanti kita coba rekap ya. Tapi kita bahas terlebih dahulu untuk transaksi asing di Antam. Jadi guys, kalau misal teman-teman mau fokus untuk hold jangka panjang, saya rasa, tidak ada salahnya teman-teman pantau saham-saham sektor emas, tapi
juga harus berhati-hati dengan adanya profit taking, meskipun mungkin penurunannya akan jangka pendek. Dan kecil kemungkinan untuk bisa anjlok dalam, karena ya itu tadi, harga emasnya yang terus melonjak. Kalau misal teman-teman ibaratnya, ingin alternatif lain, saya sudah katakan dari dulu guys, teman-teman bisa membeli emas fisik, ya emas antam batang gitu ya, atau emas apapun lah mereknya, yang menurut teman-teman, worth it untuk di-buy atau nanti dijual kembali. Sehingga investasi teman-teman nanti akan terdiversifikasi dan ketika harga emas naik, misalkan ekonominya turun, beberapa saham teman-teman merah, tapi harga emas kalian itu naik, guys. Baik itu saham emasnya ataupun ya emas fisiknya. Jadi untuk Antam, kita lihat ada net buy asing 132 miliar dan akumulasi asingnya meningkat, guys, untuk Antam sehingga lagi-lagi saya memiliki view bahwa Antam ini punya potensi bagus untuk bisa jebol resisten atau bisa naik lebih tinggi lagi. Breakout ya di resistennya. Nah, tapi perlu diingat, teman-teman kalau misalkan mau beli di harga sekarang, ini artinya teman-teman beli di harga yang cukup tinggi. Sehingga jika terjadi swing low, ya misalkan teman-teman minus 15%, itu akan sangat wajar karena sudah banyak yang punya di harga bawah dan mereka ketika mereka take profit, ya kalian yang akan terjebak di harga tinggi. Ya bisa dibilang terjebak ya kalau misal tidak naik lagi. Tapi kan kita menganggap bahwa ASP dari, komoditas emas itu sendiri akan terus naik. Sehingga ya teman-teman sabar-sabar aja kalau misalkan, ada apa ya, minus gitu untuk saham Antam misalkan. Nah tapi, lagi-lagi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan ekonomi ya, ekonomi memang belum pulih sepenuhnya dan kita berharap kepada beberapa pihak yang bekerja dengan, hati nurani dan juga apa ya, bisa dibilang logika yang jernih di pemerintahan, ya contohnya salah satunya adalah Menteri Keuangan baru yaitu Bapak Purbaya, ya semoga bisa merembet ke kementerian-kementerian lain sehingga juga bisa membuat, kinerja dari Presiden Prabowo juga bagus untuk mengelola ekonomi Indonesia. Ya kita berharap yang terbaik lah untuk ekonomi di negeri ini. Lalu ada juga saham emas yang sebenarnya ini masih belum manggung guys, karena produksinya kan ini belum berjalan 100% sebenarnya, bahkan ya bisa dibilang masih dalam tahap konstruksi dan, dalam portfolionya ya, prospektusnya ini akan berjalan di tahun 2026 ya, semoga cepat-cepat bisa berproduksi lah untuk, saham Merdeka Gold Resources Tbk dan kita berharap nanti di laporan keuangannya pun akan bagus, tidak seperti MDKA yang kita lihat mengalami, kerugian ya dan mungkin suatu saat nanti juga akan untung guys kalau produksi emasnya meningkat. Jadi saham emas ini juga sebenarnya menarik ya, akumulasi asingnya bahkan itu cukup tinggi guys. Kita lihat ada PD, BB, AKZP sebagai top buyer, kita cek langsung saja untuk saham emasnya. Hari ini net buy 182 miliar. Sorry, Jumat ya, Jumat kemarin ya, 182 miliar. Lalu 2 hari sebelumnya, itu baru puluhan miliar saja. Bahkan ya bisa kita katakan di minggu lalu, itu net buy-nya hanya sekitar 20 M, 50 M. Hari Jumat, akumulasi asing besar di 182 miliar. Artinya masih ada peluang untuk trend following di saham emas. Meskipun saya juga yakin nih, masih ada teman-teman, IPO hunter yang punya di harga bawah di harga IPO-nya. Jadi jangan apa ya, jangan dibandingkan lah dengan teman-teman yang punya harga IPO dengan kalian yang mungkin baru masuk kemarin di sekitar 4.200 ya. 4.200 mungkin ada juga yang di 4.500 dalam tahap hold ataupun mau tambah muatan, ya artinya kalian tetap sedang melakukan trend following, membeli atau berinvestasi di saham yang sedang, naik atau uptrend. Lalu ada PSAB yang memang di beberapa minggu sebelumnya itu setelah terjadi kenaikan cukup sideways, ini cukup lama ya sideways-nya, tapi hari Jumat naik lagi melesat 15,4%, close di Rp710 per saham. Akumulasinya juga bagus sebenarnya terutama dari AKCCBK. Lalu retail banyak yang jualan guys, retailnya take profit dan itu wajar. Ada juga yang mungkin take profit karena profitnya sudah lebih besar dibandingkan minusnya, ingin menutupi minus, jadi minusnya dijual, tapi profitnya lebih besar. Nah, itu juga bisa guys untuk agar portfolio kita modalnya itu naik dulu,
nanti teman-teman cari lagi untuk saham-saham yang menarik. Tapi biasanya itu dilakukan oleh swing trade, biasanya dilakukan oleh para trader. Kalau investor yang mungkin uangnya sudah banyak ya, tinggal injek aja gitu kan, tinggal top up saja. Jadi untuk PSAB sendiri kita lihat akumulasi asingnya bagus, minggu lalu juga oke, terutama di hari Jumat, net buy-nya masih cukup besar, 96,4 miliar. Jadi teman-teman yang masih pegang di harga bawah ataupun di harga trend following sekitar 500 sampai di 600-an, silahkan lanjut hold karena masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Dan kita lihat juga masih mempertahankan fase uptrend-nya untuk PSAB. Lalu ada UNTR atau United Tractors. Nah, yang menarik dari UNTR ini kan salah satu anak usaha dari Astra Group. Dan di tahun 2022-2023 ya, kalau nggak salah waktu itu UNTR sempat mengakuisisi tambang emas dan perak. Ya, semoga nanti bisnis emasnya bisa membesar lah. Dan kalau misalkan ada akuisisi lagi, ya mungkin kita akan lebih senang lagi untuk hold UNTR-nya. Tapi sejauh ini pun memang UNTR masih oke, meskipun memang mayoritas bisnisnya adalah batu bara dan penjualan alat berat. Kita sih berharap nanti bisa shifting ke pertambangan emas atau misalkan pemurnian emas ataupun bisnis emas ya, jual beli dan lain sebagainya. Kita sih akan lebih senang lagi ya. Jadi untuk UNTR-nya di hari Jumat ada kenaikan 3,7% di level 26.950 dan salah satu yang tidak dimiliki oleh saham atau perusahaan batu bara lain adalah diversifikasi bisnis yang luas. Jadi untuk United Tractors, Astra International itu kan dia diversifikasi bisnisnya sangat luas. Nah, kita berharap nih ASII, UNTR ketika penjualan kendaraannya seret gitu ya atau berkurang, cobalah misalkan memproduksi emas batang gitu kan, nanti dijual Astra Group misalkan. Karena namanya juga sudah besar guys, dan kalau misalnya itu terjadi, bisa saja menyaingi pamor dari Antam itu sendiri. Jadi untuk NTR akumulasinya bagus, terutama dari AK, XLLG ya. Ini masih ada beberapa domestik yang masuk ya. Tidak hanya dari asing, tapi kita lihat asingnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di 1 minggu terakhir pun asing masih cenderung akumulasi dan terakhir hari Jumat itu 45,2 miliar net buy-nya. Cukup membesar, jadi untuk teman-teman yang masih pegang UNTR di harga bawah di sekitar 21.000, ini sudah naik ke 26.000. Jadi tinggal lanjut hold saja. Namun tentu saja tetap ya akan ada yang take profit. Kita melihat beberapa retailnya take profit guys. Ada NI, XCMG, PDSQ dan lainnya. Lalu ada beberapa saham ya yang mungkin akan kita ulas. Ada SGR contohnya. Sumber Global Energy Tbk naik 11,3% di Rp412 per saham. Untuk trend following, kalau misalnya kita lihat sih memang cukup telat ya untuk jangka pendek. Tapi kalau misalnya teman-teman punya strategi yang strategi dan mental ya yang bagus, ini sih sangat oke sebenarnya untuk teman-teman lanjut hold. Bahkan untuk tambah muatan pun saya rasa masih bisa, karena kalau bisa kita lihat dari chart-nya, masih ada upside yang cukup tinggi dari saham yang satu ini. Jadi tentunya kalau misal teman-teman ingin coba entry di saham ini, memang ini cukup high risk, tapi teman-teman harus punya strategi. Sebesar apapun resikonya, teman-teman harus punya strategi, jangan asal-asal masuk karena hanya karena omongan orang doang, guys. Tetap harus ada analisa, tetap harus ada trading plan gitu ya, entry plan, exit plan. Nah, itu saya rasa harus teman-teman miliki. Tapi ternyata di hari Jumat menarik guys, akumulasinya cukup besar, asing net buy 21,7 miliar. Saya curiga guys, ini bisa lanjut naik nih kalau misal di hari Senin ternyata SGR diakumulasi lagi oleh asing. Kita lanjut ke ICBP. Untuk ICBP atau ICBP naik 1,6% di level Rp9.400 per saham. Retest di MA50, saya rasa chartnya bagus, terutama di hari Kamis. Namun bagaimana dengan akumulasinya? Akumulasinya oke, terutama dari RBYU, BBLG, AKKZ. Tapi memang untuk saham-saham ICBP ya, seperti ini cocoknya untuk defensif sebenarnya. Tapi untuk bermain agresif di saat-saat seperti ini ya komoditas dan emas ya. Komoditas emas saya rasa
ada peluang lah untuk, cuan di saat saham-saham Konglonya sedang hancur atau dilanda profit taking. ICBP ada net buy 10 miliaran di hari Jumat dan 1 minggu terakhir cukup bagus sebenarnya untuk net buy asing di ICBP. Jadi saya harapkan ICBP bisa naik lagi sehingga teman-teman yang mau trend following bisa bisa mendapatkan cuan juga di ICBP maksud saya. Lalu ada BTPS yang sebenarnya masih, merangkak turun, tapi di hari Jumat ternyata ada kenaikan 2,2% di Rp1.345 per saham. Jika di hari Senin nanti ternyata naik, bahkan tembus di atas 1.400, maka BTPS ada peluang untuk bisa kembali naik. Tapi juga harus berhati-hati jika jebol di bawah 1.300, di bawah 1.260, otomatis BTPS-nya akan lanjut downtrend guys, karena kemarin sudah jebol support di bawah 1.350. Untuk BTPS, akumulasinya terpantau dari asing ada ODKK sebagai top buyer. Kita cek untuk BTPS. BTPS ternyata ada net buy 1,2 miliar dan 1 minggu terakhir sebenarnya net buy-nya masih oke guys. Jadi untuk BTPS masih bisa di hold, tapi ya tetap harus hati-hati ya karena ada peluang untuk perbankan yang satu ini juga turun. Tapi yang tentunya kita harapkan adalah kenaikan dari BBCA karena kemarin sempat kita bahas BBCA itu agak berbeda guys dibandingkan dengan perbankan himbara yang 3 lainnya. Ada BRI, BNI, Mandiri. Saya rasa BCA ini malah bisa menjadi kuda hitamnya guys, bisa menjadi salah satu yang diminati balik oleh asing. Terbukti ya, hari Jumat ternyata net buy untuk PBCA-nya naik 2,7% di Rp7.500 per saham. Akumulasinya juga oke dari ZPRX sebagai top buyer. Dan ya kita lihat BBCA net buy 242 miliar. Angka yang menarik sebenarnya. Langsung saja kita rekap. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing di hari Jumat. Ada BBCA, lalu emas, Antam, lalu ada Raja ya meskipun masih terkoreksi 8,9%. Lalu ada PSAB, Aman Mineral, meskipun naiknya tipis. Indika Energi sudah kita bahas, lalu ada MDKA yang juga masih terkoreksi. Lalu ada UNTR, Cuan, Wifi, BRMS, Astra International, lalu ada SGR, lalu ada Dewa, Goto, Telkom, AADI, dan Bukalapak. Sedangkan yang lainnya ternyata ada Netsal asing dan teman-teman lihat Archie HRTA asingnya ada sedikit take profit. Tapi kita lihat nih di hari Senin, apakah nanti Archie dan HRTA ini akan kembali diakumulasi sehingga bisa naik lagi atau malah lanjut di TP asing. Lalu untuk big banks-nya ada Bank Mandiri, BBRI, dan BBNI tentunya. Lalu juga saham-saham Konglo yang jatuh, contohnya seperti Brand, PTRO, lalu ada DSSA, BRPT, CDIA, Gosco. Ini adalah saham-saham Konglo yang naik. Ya, mayoritas memang saham Pak PP. Saham Pak PP sudah naik cukup tinggi dan wajar jika ada take profit. Lalu dari Adara Group juga rata-rata mengalami penurunan dan koreksi. Adro, ADMR, AADI gitu ya. Kalau misal teman-teman sudah buy low dan ketika naik itu kemarin, sudah take profit, ini kesempatan yang bagus guys untuk mencari kembali ya untuk harga average-nya agar nanti kita bisa beli lagi di harga murah. Lalu ada saham CBDK ya kita lihat juga turun 3,2%. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.